Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yon Rizal MSI selaku dosen pembimbing pertama skripsi saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Pujiati SPD MPD selaku dosen pembimbing kedua skripsi saya. Yang saya hormati Bapak Albert Maidiontoro SPD MPD selaku dosen pembahas skripsi saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada saya, sehingga saya dapat mempresentasikan hasil skripsi saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Karlina, NPM 1613031013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengalaman Belajar, Motivasi Berprestasi dan Kemandirian Belajar terhadap Prestasi Belajar Mata Kuliah Pengantar Akuntansi. Baiklah, yang pertama yaitu gambaran umum penelitian. Penelitian ini dilakukan di program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan populasi penelitian yaitu seluruh mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 dengan jumlah mahasiswa keseluruhan yaitu 201 mahasiswa yang terbagi dari 68 mahasiswa angkatan 2016, 69 mahasiswa angkatan 2017 dan 64 mahasiswa angkatan 2018. Selanjutnya yaitu sampel penelitian. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel, yaitu convenient sampling dengan purposive sampling. Convenient sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan dari partisipan yang mau terlibat dalam sebuah penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, jadi sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 119 mahasiswa dari angkatan 2016 sampai 2018. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan angket yang sudah diuji cobakan melalui dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan kriteria pengujian, apabila R hitung lebih besar dari R tabel dengan R sebesar 0,05, maka alat ukur tersebut dinyatakan valid dan reliable. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apakah ada pengaruh pengalaman belajar terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 FKIP Universitas Lampung? Yang kedua, apakah ada pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 FKIP Universitas Lampung? Yang ketiga, apakah ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 FKIP Universitas Lampung? Dan yang keempat, apakah ada pengaruh pengalaman belajar, motivasi berprestasi, dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 FKIP Universitas Lampung? Dengan hipotesis yaitu ada pengaruh pengalaman belajar terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 FKIP Universitas Lampung. Yang kedua, ada pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 FKIP Universitas Lampung. Yang ketiga, ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 FKIP Universitas Lampung. Dan yang keempat, ada pengaruh pengalaman belajar, motivasi berprestasi, dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 FKIP Universitas Lampung. Selanjutnya yaitu uji persyaratan statistik parametrik, di mana pada uji persyaratan statistik parametrik ini dilakukan dua uji, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Langsung saja pada uji normalitas diperoleh kriteria pengujian apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 berarti distribusi sampel tidak normal, dan sebaliknya apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 berarti distribusi sampel adalah normal. Ada variabel X1 yaitu pengalaman belajar, diperoleh nilai signifikan 0,200 lebih dari 0,05 berarti distribusi sampel adalah normal. Kemudian yang kedua, pada variabel X2 motivasi berprestasi, diperoleh nilai signifikansi 0,184 lebih dari 0,05 sehingga distribusi sampel adalah normal.
Kemudian pada variabel X3 yaitu kemandirian belajar diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih dari 0,05 sehingga distribusi sampel adalah normal. Dan yang terakhir pada variabel Y, prestasi belajar diperoleh nilai signifikansi 0,200 lebih dari 0,05 sehingga distribusi sampel adalah normal. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji homogenitas. Pada uji homogenitas diperoleh kriteria pengujian yaitu apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka varians populasi adalah homogen. Langsung saja pada hasil uji homogenitas yang pertama, pada variabel X1 pengalaman belajar diperoleh nilai 0,366 lebih besar dari 0,05. Yang kedua, variabel X2 yaitu motivasi berprestasi diperoleh nilai 0,752 lebih besar dari 0,05. Dan yang ketiga, pada variabel kemandirian belajar diperoleh nilai 0,194 lebih besar dari 0,05. Sehingga pada ketiga variabel varians populasi adalah homogen. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, di mana pada uji asumsi klasik ini dilakukan 4 uji. Yang pertama uji linearitas regresi, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji autokorelasi, dan yang keempat uji heteroskedastisitas. Yang pertama uji linearitas regresi. Pada uji kelinearan X1 terhadap Y diperoleh nilai 0,060 lebih besar dari 0,05. Yang kedua uji kelinearan X2 terhadap Y diperoleh nilai 0,654 lebih besar dari 0,05. Dan yang ketiga uji kelinearan X3 terhadap Y diperoleh nilai 0,929 lebih besar dari 0,05. Sehingga pada ketiga variabel tersebut dikatakan linear. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas, di mana uji multikolinearitas dapat dilihat dari masing-masing variabel yang memiliki nilai R² lebih besar dari partial correlation-nya. Untuk yang pertama, uji multikolinearitas X1 memiliki nilai 0,613 lebih besar dari 0,320. Yang kedua, uji multikolinearitas X2 memiliki nilai 0,613 lebih besar dari 0,573. Dan yang ketiga, uji multikolinearitas X3 memiliki nilai 0,613 lebih besar dari 0,328. Maka dapat dikatakan ketiga variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi, di mana pada PPT gambar 6 kurva Darwin-Watson diperoleh nilai 1,818. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai 1,818 berada di antara angka 2 dan mendekati angka 2. Maka H0 diterima yang menyatakan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Variabel X1, X2, X3 memiliki nilai signifikan lebih besar daripada alfa, yaitu yang pertama pada variabel X1 diperoleh nilai 0,359 lebih besar dari 0,05, pada variabel X2 diperoleh nilai 0,742 lebih besar dari 0,05, dan yang pada variabel ketiga diperoleh nilai 0,887 lebih besar dari 0,05. Maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pada uji hipotesis dilakukan dua pengujian. Yang pertama, regresi linear secara parsial dan regresi linear secara simultan. Untuk regresi linear secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X3 terhadap Y. Pada variabel X1 diperoleh nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu nilai T hitung 3,620 lebih besar dari nilai T tabel 1,658. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima, atau dengan kata lain pengalaman belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 FKIP Universitas Lampung. Untuk variabel X2 diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 7,496 lebih besar dari 1,658.
Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima, atau dengan kata lain, motivasi berprestasi berpengaruh terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 FKIP Universitas Lampung dengan nilai R-square sebesar 32,83%. Dan yang variabel X3 diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,723 lebih besar dari 1,658. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima, atau dengan kata lain, kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 FKIP Universitas Lampung. Selanjutnya yaitu regresi linear secara simultan. Pada PPT disajikan tabel hasil uji SPSS yang berarti bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 60,845 lebih besar dari 2,68, maka H0 ditolak dan menerima H1 yang menyatakan secara simultan bahwa terdapat pengaruh pengalaman belajar, motivasi berprestasi, dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 FKIP Universitas Lampung. Pada bagian kedua, model summary koefisien korelasi multiple diperoleh sebesar 0,783, yang berarti hubungan secara simultan antara variabel pengalaman belajar, motivasi berprestasi, dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 FKIP Universitas Lampung termasuk tingkat hubungan yang cukup tinggi dengan kadar determinasi sebesar 0,613 atau 61,3%, dan sisanya sebesar 38,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh pengalaman belajar terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 FKIP Universitas Lampung. Yang kedua, ada pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Dan yang ketiga, ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 FKIP Universitas Lampung. Dan yang keempat, ada pengaruh pengalaman belajar, motivasi berprestasi, dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar mata kuliah pengantar akuntansi mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 sampai 2018 FKIP Universitas Lampung. Demikianlah presentasi hasil skripsi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.